Mbak Sinta. Aman hujan ra Mbak Sinta? Kokean duduk kurang udan. Nah aku gerimis e. Muga-muga sinyale ra kabur kanginan. Monggang waterproof. Oh, aman 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 aman. Aman aman aman. Sempet tadi Kak Chandra hujan. Bentar cuma. Yo, nggak Heeh, deras kene banget. ya hujan. Cuman nggak deras. Oh, Belum lumayan.
Tempatku ki belum yang bersih ngantean bersih. Kan aku wis deres iki mau, lumayan deres. Oke, sudah pada bergabung Kak Tanta, Kak Wahyu. Mungkin hari ini nanti semua bisa open cam ya. Biar di rekamannya itu ada wajah-wajah kakak-kakak gitu. Oke, baiklah. Ngopi riyen Pak Topik. Oke, arep godhok wedang aku, Mbak. Ya apa? Enggak lah, cetek Aku wis prepare sak termos. Bola. Jadi ader no ora ombe langsung. Sak termos. Kopine Pak Wahyu biasane. Sing simbok-simbok kemarin pas tempat Pak Wahyu ngopi gak dijak. Aku ya minta kopi lho Pak Wahyu. Ya diulangi wae apa piye, Mbak No? Ayo. Ayo. Ready mboten Pak Wahyu? Yang bawah Mbak aku ki. Tak cetek karo anakku ya. Ditinggal piknik di PKK ya. Gitu. Aku sedina ya ora ndemok anakku ya Pak, tak tinggal lagi mau. Iki mau lagi pulang. Lagi Bali saka PKK Pedukuhan. Sadurunge PKK latihan padus kecamatan. Sadurunge latihan padus mau dolan. Bapaknya sedina ngomong kan Malioboro mau tumpake Trans Jogja. Ora melu sumpah. Apa wong? Melu napa? Mit. Gelombang 2 toh? Kayaknya nggak ada jadwal hari ini. Oh iya toh? Nggak ada jadwal. Kemarin. Kita ini sekarang masuk di tatap maya ke-17. Total itu kita ada 19. Jadi tinggal 3 kali tatap maya lagi. 3 kali sama ini. Tugasnya saya oke. Enggak, tugasnya itu sebenarnya cuma tinggal ini RTL sama bukti karya. Dua itu sama refleksi biasa. Ini ke-17 berarti kalau ya 3 sama hari ini kita. Jadi 2 kali tatap maya lagi. Tugasnya saya angel toh Kak Chandra. Besok tugasnya gawe video lagi di Kombel. Kalau yang ini nanti tak jelaskan. Kalau yang ini nanti itu paparan presentasi gitu, terus nanti ada bukti dokumentasi berupa foto, berupa video, nanti tak kasih contohnya. Terus kalau yang bukti karya itu akhir itu bukti karya itu bisa berupa modul ajar, bahan ajar, video pembelajaran. Hanya yang nanti diupload di PMM. Terus masa apa? Nanti diupload di PMM. Oh, bahan yang diupload di PMM lengkapnya. Jadi misalnya modul ajar, nanti kan diupload di LMS dulu. Kalau saya sudah bilang, oh oke, kakak silahkan di draft gitu loh, draft bukti karya. Kalau saya sudah oke, silahkan bisa diupload di PMM, nanti kakak mengupload ke PMM. Kan terus kalau sudah diupload di PMM ada linknya toh. Link bukti karya dikumpul lagi di LMS gitu kok. Enggak yang susah.
seperti itu nanti. Pokoknya Piagami Oke. so pirang jam pokoknya aku ini. nek pokoknya 122 JP. 122 JP. kok Oh, Iya. pokoknya aku nek ora dikei contone aku wegah aku. Beres. kita ini selama 3 bulan itu 122 JP nanti untuk di apa sertifikatnya 122 JP. Yo itu untuk apa? Yo nek di PMM itu di e-kinerja itu masuknya di BIMTEK kalau nggak salah 6 poin apa ya? 6 poin kalau nggak salah. Itu bisa untuk itu tertanggal sertifikatnya bisa untuk tahun depan nggak itu? tahun Nah, ini. Enggak. tergantung Tahun nanti, ini. tergantung ini apa? Bitnya. Data kalau saya kemarin itu nganu ya baru yang PKG kemarin baru terbit ini tanggal 7 kemarin, tapi tanggalnya tetap di Agustus. Nah, misalnya ini besok kok belum muncul sertifikatnya, bisa nanti pakai kayak surat tugas gitu dulu nek kalau saya sama kepala sekolah ya, bisa pakai surat tugas dulu nanti misalnya turunnya pas di tahun depan ya dipakai tahunnya tergantung kepala sekolahnya masing-masing tuh. Berapa JP? 122 JP. 122 JP. Iya. Itu sudah. Berarti nek tinggo kinerja wis cukup itu tok. Nek sing 6 jam berarti cukup satu Ya enggak. sertifikat ya? Sik 6 Kan sertifikat. poinnya kan 32 kan. 32 poin. Poin. Nah, untuk ini untuk yang diseminasi ini kan 6 poin. Poinnya cuma 6. Iya, Kak. Kok yang langsung Kemarin enggak. Soal kemarin wes karo BPGP kok enggak seperti di guru penggerak karena lebih dari 100 JP gitu kata BPGP-nya dari GTK-nya belum ada tempat untuk di kinerjanya. Jadi sementaranya jadi bisanya di BIMTEK gitu. Ya. Oh, bisanya di BIMTEK. Padahal berharapnya karena saya juga lah saya padahal padahal saya kemarin berapa? 134 JP saya. Mbak Hiki 122 JP. Wes. Lah iya. Luweh ya. Iya kan? Iya, oke Kakak, kita mulai ya. Nanti enggak waktunya kita molor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, untuk pertemuan kita pada malam hari ini, kita akan masuk ke rencana tindak lanjut atau RTL dalam program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kita sudah berada di tatap maya ke-17, tinggal sedikit lagi Kakak, tinggal 2 kali tatap maya lagi kita selesai, Kemudian marilah kakak-kakak semuanya untuk mengawali pembelajaran kita pada malam hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Monggo Kak bisa dipimpin. Mungkin bisa Kak Sinten yang mau memimpin, Kak Wahyu. Monggo Kak Wahyu bisa dipimpin doanya. Baik, untuk kali kegiatan kita pada petang hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup? Terima kasih, monggo Kak. Terima kasih Kak Wahyu atas kesediaannya untuk memimpin doa. Nah, untuk kesepakatan bersama, yang pertama menyalakan kamera. Saya harap hari ini monggo kakak-kakak bisa menyalakan kamera agar di video itu terlihat aktivitas kita, wajahnya kakak-kakak mungkin yang semangat gitu nggih. Kemudian mematikan mikrofon bila tidak sedang berpendapat, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kita maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan apabila nanti ada gangguan teknis itu hal yang wajar dan kita memaklumi bersama.
Nggih, untuk tujuan sesi kita kali ini yaitu merefleksikan pembelajaran modul 3 dan memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, nanti mungkin untuk refleksi ini kita tidak terlalu lama untuk refleksinya karena kita akan fokus kepada rencana tindak lanjut yang akan kakak-kakak lakukan di seminggu ke depan, nggih, di 6 hari ke depan. Di sini agenda kita sesi ini nggih, bisa kakak-kakak baca. Ada pendahuluan, refleksi awal, kemudian penyampaian RTL, diskusi, dan penutup. Nah, ini persiapan belajar. Ini ada kita hari ini, karena ini malam minggu, dan saya yakin kakak-kakak untuk kesiapan belajarnya, saya yakin di atas angka 7. Paling 8, 9, bahkan mungkin 10 karena ini weekend gitu nggih, walaupun kita tidak karena terkendala hujan tidak kemana-mana, tapi kita bertemu di room daring ini dengan keadaan sehat itu sudah merupakan level yang luar biasa gitu nggih Kak. Kemudian tujuan pembelajaran pada malam hari ini adalah peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, yang pertama refleksi awal, kita akan mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek yang kemarin sudah kakak-kakak kerjakan, sudah kakak buat. PJBL-nya saya membaca itu programnya sangat-sangat bagus, programnya sangat menginspirasi, inovatif. Jadi saya rasa KBS yang ada di sekolah kakak masing-masing itu sudah sangat luar biasa dalam kolaboratifnya gitu nggih. Kemudian ini saya minta pendapat dari kakak-kakak. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek yang kemarin kakak-kakak buat itu kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah kita. Apakah kakak setuju? Ataukah keberatan karena di sekolah saya itu orangnya susah-susah, kan kadang ada ya seperti itu, tapi saya yakin untuk kakak-kakak di lingkungan sekolah kakak-kakak, saya yakin kolaborasinya sudah sangat baik sekali. Gitu nih kakak, bagaimana? Apakah setuju kakak-kakak bila kolaborasi bersama yang kakak buat kemarin dikolaborasikan dengan sejawat? Setuju, sudah biasa itu. Nggih, ya sudah setuju. Nggih, kita sepakat nggih kakak, karena memang di dalam sekolah itu tidak bisa kita sendiri, kita harus berkolaborasi, apalagi untuk sebuah proyek yang melibatkan orang banyak, yang melibatkan peserta didik kita, tentu saja kita harus berkolaborasi gitu nih Kak, bersama rekan sejawat. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Monggo kakak-kakak bisa dijawab. Mungkin kita langsung saja nih Kak, tidak usah ditulis di kolom chat, langsung saja kakak-kakak bisa menjawab. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Mungkin Kak Agus mungkin. Monggo Kak Agus, bagaimana pelibatannya selama ini? Terima kasih atas waktunya. Dalam pelibatan tadi ya, komunitas belajar kompel di sekolah saya itu kemarin sudah dilaksanakan tiap hari Kamis dan diikuti oleh semua warga sekolah, baik kepala sekolah dan teman-teman guru yang lainnya. Tempat saya dimulai kira-kira setelah pembelajaran, berarti jam 2. Dimulai jam 2, yang sudah berjalan itu kelas 6, kemudian kelas 5, itu sudah berjalan. Dan semua warga sekolah mengikuti, karena sudah ada himbauan dari Bapak Kepala Sekolah bahwa setiap hari Kamis itu ada kegiatan kompel yang melibatkan seluruh warga sekolah. Kemudian khususnya untuk saya,
karena waktunya kan sudah bergiliran dari guru kelas, kemudian guru mapel yang lainnya. Kebetulan saya belum melaksanakan kegiatan ini. Tetapi dari yang kemarin saya buat tentang kegiatan yang saya laksanakan, itu sepertinya saya sudah pada tahun-tahun sebelumnya saya sudah juga melaksanakan seperti ini kegiatannya, tapi belum masuk ke Kombel. Seperti tema yang saya buat itu adalah jalan sehat. Jalan sehat itu melibatkan semua anak dari kelas 1 sampai kelas 6, semua warga sekolah dilibatkan. Kemudian untuk jaraknya ya tidak terlalu jauh karena nanti anak-anak yang kelas bawah, kelas 1 sampai kelas 3 itu kan masih di bawah usia yang kira-kira tidak melelahkan. Jalan sehat itu kira-kira saya laksana jalur 3 km yang dilaksanakan di sekitar lingkungan sekolah. Kebetulan tempat saya kan dekat dengan isi, kemudian nanti ada istirahat juga, di isi itu istirahat, anak-anak membawa bekal, minum, dan sebagainya. Setelah istirahat kemudian makan sampai minum, kemudian ada sampah juga dikumpulkan, kemudian sampai setelah istirahat kita kembali ke sekolah. Nah, itu sebenarnya sudah saya lakukan berkali-kali, terutama tiap kegiatan Ornas itu ya. Nah, itu seperti itu kegiatan yang saya lakukan. Nah, kebetulan saya mengadopsi dari itu, kemudian saya membuat seperti itu. Kebetulan kira-kira besok ini yang tema yang saya ajukan seperti itu. Okay. Itu Kak Sandra kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Kak Agus. Kebetulan nggih, jadi kan setelah ini RTL, jadi nanti Kak Agus bisa mensosialisasikan ke Kombelnya tentang PJBL atau proyek pembelajaran berbasis proyek yang Kak Agus buat. Nanti kebetulan sekali, jadi nanti bisa digunakan untuk tugas RTL gitu nih Kak Agus ya. Iya. Iya. Oke. Kemudian yang pertanyaan kedua, bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL yang sudah kakak-kakak buat gitu. Monggo, mungkin Kak Miko. Nah, Kak Miko, mana Kak Miko? Sebenarnya belum terdengar ini saya suaranya ini. Ada tidak ini Kak Anes, Kak Miko? Ada tidak ini Kak Miko? Yeah. Terdengar betul ya. Suara saya? Monggo Kak Miko. Terdengar Kak Miko. Alhamdulillah. Ya, ya terdengar. Ya, karena sebelum review, jadi untuk voice choice ownership peserta didik dalam penerapan project based learning ya ini ya, Mbak ya, project ya. Iya. Jadi siswa itu harus mampu untuk menyuarakan pendapatnya dia tentang masalah apa yang akan dibahas atau diselesaikan berdasarkan dengan proyek yang sudah ditetapkan. Nah, di situ juga nanti akan ada choice atau pilihan apa saja untuk penyelesaian masalahnya, terus nanti juga solusinya seperti apa, dan nanti hasilnya yang akan seperti apa. Nah, untuk yang terakhir itu adalah ownership. Itu kalau sepemahaman saya ownership itu adalah kepemilikan ya. Jadi proyek yang sudah dirancang, yang sudah dibuat itu nanti akan menghasilkan suatu produk dan itu bisa kalau istilahnya dimiliki
dimiliki oleh si siswa itu untuk menjadi suatu produk yang ini adalah produk yang saya hasilkan, dan ini kayak bahasa selfishnya iki produkku gitu. Bonaku. Ini Ya. saya gitu. Jadi permainan Hasil ini karya itu saya. yang menghasilkan saya. Jadi kebanggaan, ada kebanggaan dalam pembelajaran project based learning ini. Mungkin pemahaman saya seperti itu. Yang lain monggo bisa ditambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Miko atas paparannya. Tentu saja voice choice ownership. Oh boleh, monggo. Rekan saya. Iya. Terima kasih, Kak Sandra. Ya, silahkan. Pertanyaannya Ya, bagaimana silahkan. melibatkan voice choice ownership tadi dalam penerapan PJBL gitu ya. Sawayu ngopi ya, ngopi. bahwa di sekolah kami itu jurusan animasi itu PK masuk dalam pusat keunggulan ya. Itu sekarang itu sudah enggak sekarang ya, sudah 2 tahun ini punya program namanya TEVA, Teaching Factory. Yang mana TEVA ini beda dengan jurusan atau sekolah-sekolah lain. Dia mata pelajarannya sendiri, jadi hanya mata pelajaran praktik saja selama 10 bulan. Jadi 1 tahun itu ada 12 bulan, yang 2 bulan untuk mapel-mapel yang lain. PJOK itu seminggu bisa 2 kali. Kebetulan Mas juga kelas 11 itu ngajar, kalau saya nggak ngajar, saya kelas 10. Nah, ini mapel-mapel yang umum biasa diajarkan itu hanya 2 bulan, sedangkan yang 8 sampai dengan Oktober 8 bulan itu membuat proyek Ibu Kakak, membuat animasi. Jadi dia hanya berkutat dengan karya. Mapel yang lain ditinggalkan, dia hanya berkutat dengan karya. Nah, ini ada hubungannya dengan apa yang dimaksud dengan voice pilihan atau ownership. Mereka membuat karya yang mana ini sudah disetujui, tetap membuat karya ini melibatkan banyak pihak, tidak hanya dari sekolah, tapi dari dunia usaha, dunia industri, bahkan dari ada pembimbing dari luar, pembimbing eksternal yang profesional. Kalau sekarang pembimbingnya dari yang Endang Sekam US University. Jadi mereka membuat karya, nanti karya tersebut milik dia, patennya dia bisa diputar, ada produsernya. Nah, ini sudah kesepakatan dengan berbagai pihak, baik pihaknya itu baik orang tua bayar ini untuk buat ini satu orang itu 1 juta kali kan 36, jadi 36 juta dalam 1 tahun. Ini berhubungan dengan kurikulumnya juga, karena guru sudah tidak mengajar, bagaimana penilaiannya dan anak menjadi. Dan ini contoh proyek PJBL yang ada di SMSR yang sudah berjalan sekitar ini 1,5 tahun yang lalu. Ini tahun kedua sudah berlangsung. Nah, kaitannya dengan pelajaran PJOK misalnya, kaitannya apa pelajaran PJOK itu? Tadi yang pertama kan ditanyakan hubungannya dengan mapel yang lain. Nah, pelajaran PJOK itu jurusan animasi tadi butuh di pelajaran PJOK. Bagaimana kebutuhannya? Misalnya bagaimana mereka harus melihat bola basket itu seperti apa, dipraktekkan bentuk pantulannya seperti apa, agar pembuatan karya berupa film animasi yang dibuat oleh siswa itu bisa menyerupai dengan benar anak melihat bola basket beneran, bagaimana pantulannya, sudutnya berapa. Nah, itu kaitannya yang ada di sekolah kami. Nah, untuk matematika misalnya, olahraga berarti tadi kaitannya dengan praktek melihat contoh gerakan bolanya itu seperti apa, digambar. Untuk kaitannya dengan matematika, sudutnya berapa, sudut untuk memantul bola itu, sudut antara perkenaan bola dengan bola ya, untuk sudut tangannya itu ya. Nah, itu berapa, yang untuk kekuatannya berapa derajat. Nah, itu ada kaitannya. Seperti itu Kak yang saya yang sudah ada di kami. Jadi ada. Terima kasih Kak.
Terima kasih Kak Anes atas tambahannya. Berarti anak-anak itu malah justru mereka menerapkannya itu malah bisa membuat suatu produk yang dimana produk itu bisa juga kita sebagai guru olahraga menggunakan itu sebagai bahan ajar. Jadi seperti itu, nggih. Jadi kalau mereka membuat animasi berhubungan dengan PJOK, kita sendiri sebagai guru PJOK pun juga akan bisa menggunakan produk mereka, gitu ya. Tidak hanya bagi mereka saja, tetapi kita sendiri sebagai guru PJOK pun juga akan memanfaatkan gitu Kak Anes, nggih. Ya. Bahkan untuk tugas-tugas Kak, tugas-tugas. Misalnya kita seperti kemarin diseminasi praktek ya tatap muka. Tatap muka kita tinggal 1 minggu. Kita ngasih tugas anak membuat poster nanti buat ya. Mereka membuat poster misalnya gerakan mendang bulat. Anak dimanfaatkan, kita manfaatkan. Jadi tidak kosong, buatlah poster orang sedang mendang bola, satu lagi orang sedang syuting atau lagi start. Nah itu bagian dari juga JPL proyek personal learning. Ya, terima kasih ya. Oke, ya terima kasih Kak Anes atas berbagi praktik baiknya untuk kita semua. Oke, kakak kita lanjutkan. Kita sekarang masuk ke hal yang akan kakak lakukan di 6 hari ke depan. Harapannya nggak sampai 6 hari sudah selesai gitu nggih, karena RTL ini adalah sebagai tindak lanjut tentang rencana yang rencana pembelajaran berbasis proyek yang sudah kakak susun. Nggih, untuk pengantar tugasnya di sini yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kemarin kakak sudah membuat pembelajaran berbasis proyek dan nantinya pembelajaran berbasis proyek ini akan kakak tindak lanjuti dengan mensosialisasikan ke komunitas belajar sekolah kakak-kakak. Jadi untuk RTL ini hanya kakak mensosialisasikan dan nanti mendokumentasikan saat kakak-kakak mensosialisasikan ke kombelnya kakak masing-masing gitu ya, dengan membuat paparan. Jadi nanti yang kakak kumpulkan itu adalah 9 slide paparan sosialisasi tentang PJBL yang sudah kakak buat, kemudian notulen, daftar hadir, kemudian ada dokumentasi berupa foto, berupa video, nanti akan saya berikan contohnya. Oke. Untuk pengadaan sebelum merancang program atau kegiatan perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Jadi rencana tindak lanjut nanti yang akan kakak-kakak sosialisasikan bersama dengan rekan sejawat. Penilaiannya adalah meliputi tujuan programnya apa. Tentu saja kemarin kakak sudah membuat tujuan programnya, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Kemudian keseluruhan aspek tersebut diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi yang pertama, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi yang kemarin kakak buat, PJBL yang sudah kakak buat itu, kakak buat ke bahan tayang, boleh pakai PPT, boleh pakai Canva. Kemudian notulen atau catatan saat kakak mensosialisasikan ke kombelnya kakak masing-masing. Kalau kemarin karena saya yang memaparkan, itu saya meminta bantuan kepada guru lain untuk menjadi notulen, gitu nggih. Jadi nanti kakak bisa meminta bantuan kepada guru lain untuk menjadi notulennya. Kemudian dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Dokumen yang lain yang relevan ini kalau saya kemarin seperti daftar hadir kombel, itu bisa juga dilampirkan gitu nggih. Kemudian nah ini bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bahan tayangnya maksimal 9 slide. 9 slide nih, maksimal itu paling banyak. Itu berisi yang pertama judul program atau kegiatan,
kemudian latar belakang program, tujuan program, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, kemudian struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Maksudnya adalah pembahasan ada nggih, kemarin kan kakak melibatkan guru lain, guru mapel lain, dan nanti selain yang nomor 5 itu selain struktur programnya juga ada pembagian tugas rekan sejawatnya. Jadi misalkan nanti guru agama nanti mendapat tugas apa, guru kelas mendapat tugas apa. Jadi nanti diperinci seperti itu. Kemudian yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Maksudnya kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah itu maksudnya aset. Aset yang dimiliki sekolah dan yang bisa dimanfaatkan dalam program yang nantinya akan kakak sosialisasikan gitu nggih. Kemudian rencana evaluasi. Nanti monggo itu kakak-kakak sendiri nanti rencana evaluasi dari program ini seperti apa gitu nggih. Kemudian kemungkinan tantangan. Kemungkinan tantangan itu jadi saat kakak-kakak nanti akan melakukan proyek ini, itu tantangan yang akan mungkin terjadi itu seperti apa nanti juga kakak-kakak jelaskan dalam slide. Kemudian keterangannya RTL yang kakak-kakak buat akan mendapat penguatan dari fasilitator. Jadi nanti bisa komunikasikan dengan saya. Oke, nanti tapi saya yakin RTL yang kakak buat mungkin lebih bagus dari yang sudah saya buat. Jadi monggo, saya tidak akan memberikan Kak ini belum tepat, enggak. Jadi semua yang kakak buat, semua nanti yang akan kakak laksanakan, insya Allah saya akan nilai dengan baik gitu ya. Kemudian selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Nah nanti di dalam kombel misalkan minggu besok itu kombelnya di hari apa, nanti mungkin kakak-kakak bisa berkomunikasi dengan teman-teman sejawat bahwa minggu ini saya yang akan mengisi kombelnya, mungkin seperti itu. Kemudian unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, diskusi bersama, KBS, kemudian video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Nanti setelah kakak-kakak mempresentasikan, kakak-kakak unggah di LMS yang sudah ada, nggih. Kemudian selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi RTL ini atau PJW tidak harus kakak laksanakan di PKG ini. Jadi misalkan program ini kan membutuhkan waktu yang lama untuk merencanakan, untuk melaksanakan. Nah nanti kakak bisa laksanakan di setelah PKG ini. Jadi untuk RTL ini hanya sampai tahap di mana kakak mensosialisasikan ke kombelnya masing-masing, gitu nggih. Nah, kemudian ini untuk penjelasan tiap komponennya. Nanti bila mana ini sebenarnya di LMS sudah ada. Jadi judul kegiatan itu berisi tentang apa, latar belakang itu di LMS sudah ada, tapi bila mana nanti mungkin terlewat, nanti ini akan saya share nggih, akan saya share ke kakak-kakak. Saya screenshot saja nggih, nanti saya share ke kakak-kakak biar kakak-kakak bisa mempelajari gitu nggih. Jadi judul kegiatan atau judul program kegiatan berkenaan dengan pembelajaran perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar yang sudah kakak-kakak buat. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian latar belakang, tentu saja kakak-kakak sudah di rencana kemarin sudah ada latar belakangnya nggih. Pastikan di dalam latar belakang Ibu Bapak menjelaskan bagaimana suara, pilihan dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konten program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset yang sudah kakak-kakak petakan. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalkan dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset dan sebagainya. Saya rasa kakak-kakak sudah sangat paham ya, sudah sangat paham yang melatar belakangi apa untuk program yang kakak buat kemarin. Ya, jadi sudah karena kakak-kakak sudah mengajar, sudah di sekolah
begitu lama, jadi saya rasa sudah mengetahui. Kemudian tujuan program. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan atau bersifat praktik dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan ini. Ya, jadi intinya adalah program yang kakak buat itu nanti berpihaknya kepada murid. Jadi pelibatan siswa itu lebih besar, gitu nggih. Contohnya seperti yang SEM kemarin nggih. Jadi pelibatan siswa itu lebih besar, gitu nggih, dalam program yang kakak buat nggih. Kemudian di sini kakak-kakak bisa struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan dibuat merupakan suatu program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jadi di kokurikuler itu di luar intrakurikuler, tapi yang mendukung dari intrakurikuler tersebut. Jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi kelas usia. Jadi ini untuk kelas berapa, untuk targetnya. Kemudian skala programnya misalkan kalau saya kemarin itu untuk kelas 5, tetapi dalam pelaksanaan PJBL-nya adalah kompetisi antar kelas. Ya, jadi nanti kakak-kakak bisa jelaskan gitu nggih. Kemudian jelaskan pengaturan program atau kegiatan. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan itu dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Jadi nanti di sini misalkan guru PJOK tugasnya apa, guru mapel yang lain tugasnya apa, nanti kakak bisa jelaskan di situ. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Kapasitas yang dimiliki sekolah itu di sini aset ya, aset apa yang dimiliki sekolah yang bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk pelaksanaan program ini, pelaksanaan proyek ini. Gitu, nggih. Kemudian rencana evaluasi. Nah, nanti di sini rencana evaluasinya mau seperti apa? Monggo kakak bisa misalkan dengan hasil yang dibuat siswa atau rubrik penilaian atau dari segi observasi bagaimana siswa melaksanakan proyek ini, kemudian ada rubriknya, kemudian dari hasil karya siswa itu monggo rencana evaluasinya kakak mau seperti apa. Kemudian kemungkinan tantangan di sini dalam suatu proyek dan suatu program tentu saja ada tantangan-tantangan. Nah, kakak bisa menganalisis kemungkinan tantangan untuk apa? Program ini tuh apa? Silakan kakak bisa jelaskan dan kemudian bisa nanti saat sosialisasi bisa bersama-sama kita mencari solusinya. Bagaimana untuk mengatasi solusi dari tantangan tersebut. Gitu ya. Nah, kakak-kakak itu tadi sekilas nanti yang akan kakak buat. Mungkin nanti akan saya screenshot, akan saya share gitu nggih ke kakak. Nah, ini apakah saya perlu memberikan contohnya atau bagaimana kakak-kakak? Saya tampilkan punya saya nanti, tapi mungkin nanti hanya sebagai gambaran saja nggih kakak, sebagai gambaran saja. Dan saya yakin kakak-kakak lebih bisa membuat yang lebih dari saya gitu nggih. Karena kemarin itu saya buatnya itu dengan waktu yang terbatas dan dengan barengan kegiatan yang banyak karena 17-an nggih. Jadi mungkin kurang sempurna, kurang bagus itu nanti mungkin kakak-kakak bisa membuatnya lebih bagus daripada saya. Nggih, saya share screen sebentar nggih yang contoh gitu nggih, yang contoh punya saya mungkin bisa. Ini gimana kakak? Apakah saya share screen?
Saya malu ini. Nanti kalau aduh kok cuma seperti itu gitu karena saya buatnya ya ala kadarnya gitu nggih. Ya, Mbak. Share screen dijelaskan ya nanti saya tahu. Tadi sudah saya jelaskan loh, Pak. Dan benaknya gendeng kok. Kok penean ondo nih. Ya. Ini nggih. Jadi judulnya ya ngopi kuwi. Judul RTL. Kayak saya kemarin mengambil tema Egrang Batok Champions, Kombel Lentera Berdikari. Jadi Kombel komunitas belajar di sekolah saya itu Lentera Berdikari namanya, Kak. Jadi di sini ini judul, halaman judulnya. Latar belakangnya. Di sini karena kan kita maksimal 9 slide. Jadi saya tuh singkat-singkat gitu, tidak. Tapi yang penting adalah mencakup semua gitu. Walaupun singkat tapi mencakup semua maksud gitu nggih. Jadi latar belakangnya adalah ya karena tentu saja ini mungkin masalah bagi banyak anak gitu nggih. Penggunaan gadget berlebihan, mengurangi interaksi sosial, aktivitas gerak dan kreativitas anak. Itu menjadi latar belakang saya. Kemudian permainan tradisional merupakan salah satu aktivitas yang banyak digemari siswa baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian ini dengan adanya program Egrang Champions dapat melatih siswa kreatif dan inovatif dalam pembuatan alat dan menyelenggarakan pertandingan dengan pemanfaatan aset yang ada di sekolah. Inilah latar belakang dalam project based learning yang saya buat kemarin gitu nggih. Mungkin nanti sebagai referensi mawon, nanti saya yakin kakak-kakak bisa membuatnya lebih dari saya. Ini hanya contohnya saja. Tujuan, ini tujuannya memperkaya pengalaman belajar siswa, mengembangkan keterampilan abad 21 yaitu kreativitas, kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, keterampilan digital, pemecahan masalah dan adaptabilitas. Keterampilan digital sini karena waktu pembagian tugas untuk SEM itu kan ada anak yang berperan sebagai yang mengambil gambar, dokumentasi nggih. Jadi mereka bisa membuat laporan dengan video gitu. Jadi saya rasa itu bisa merupakan keterampilan digital gitu ya. Kemudian melestarikan budaya lokal, membangun komunitas belajar yang inklusif dan berkelanjutan. Ini tujuannya. Kemudian yang tadi slide ke berapa ini? 1, 2, 3, 4. Slide keempat itu capaian, langkah dan hasil yang diharapkan. Capaiannya tentu saja saya mengambil dari segi siswa, guru dan komunitas. Siswa tentu saja harus diharapkan bisa menguasai keterampilan, memahami nilai budaya dan lain-lain. Guru bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan bahan ajar yang inovatif dan menarik. Komunitas belajar terjalin kerjasama yang baik, terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian langkah-langkah itu pertama pemilihan tema terlebih dahulu, kemudian perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, presentasi hasil dan evaluasi. Hasil yang diharapkan adalah di sini keterampilan, sikap, pengetahuan dan perubahan perilaku. Ini untuk di slide keempat. Ini slide kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur programnya di sini jenis programnya kokurikuler, skala programnya pembuatan karya dan SEM oleh kelas 5. Mungkin di sini nanti kakak-kakak bisa lebih rinci, misalkan skala programnya pembuatan karya dan SEM oleh kelas 5 dan misalkan ditambahi dan kompetisi antar kelas itu kakak-kakak bisa tambahi itu nggih atau nanti monggo tergantung kakak-kakak. Pelaksanaannya di sini saya kemarin minggu ketiga Agustus dengan pelaksanaan 1 minggu itu sudah dari pembuatan karya dan SEM-nya gitu nggih. Monggo kakak-kakak pelaksanaannya monggo. Mitra dalam Kombel di sini saya bagi nggih yang terlibat, ini yang pokok-pokok terlibat nggih. Itu guru Mapel PJOK, guru PAI dan guru kelas 5 karena kelas 5 adalah yang menjadi siswa yang proyek ini gitu. Jadi saya
bermitra dengan guru kelasnya. Mungkin seperti ini. Mungkin kakak nanti bisa bermitranya dengan pihak luar, sponsor misalkan, atau dengan kepala sekolah, atau dengan guru lain, dijelaskan lebih rinci, itu lebih bagus kakak. Oke, itu lebih jelas lagi gitu. Kemudian ini aset seperti di pemetaan aset yang kakak-kakak sudah kemarin diskusi itu ya, itu nanti bisa dituliskan di sini, di kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Oke, di slide ke-6. Rencana evaluasi di sini saya menggunakan rubrik penilaian, oke, penilaian oleh guru, PJOK dan guru kelas. Kemudian refleksi siswa, yaitu dari penilaian oleh siswa. Nah, kemungkinan tantangannya ya di sini monggo kakak-kakak bisa merefleksi sendiri yang ada di sekolah seperti apa, tantangannya seperti apa. Seperti ini, oke. Nah, jadi untuk paparannya itu maksimal hanya 9 slide, Kakak. Nah, slide berikutnya di sini adalah lampiran. Di sini lampirannya seperti undangan dan daftar hadir komunitas belajar. Jadi pas biasanya kan kalau ada kombel kan kepala sekolah biasanya membuat undangan dan daftar hadir, itu nanti di foto ditaruh di slide seperti ini. Notulen, nah ini notulennya. Nanti bisa minta tolong guru lain untuk menjadi notulennya. Oke. Nah ini dokumentasi sosialisasi kombel. Ini foto, ini berupa foto. Oke, kalau kemarin saya sosialisasinya ke komunitas belajar sama ke siswa, Kak. Nanti kalau kakak-kakak misalkan cukup ke komunitas belajar saja juga enggak apa-apa. Tapi kemarin itu pas saya di PKG-nya itu diharapkannya adalah untuk RTL ini bisa bisa disosialisasikan di kombel maupun di siswa. Nah, ini yang dokumentasi sosialisasi ke siswa. Jadi, proyek ini kan melibatkan siswa nih, Kakak. Jadi, kita juga harus mensosialisasikan proyek ini kepada siswa, sehingga siswa mengetahui apa nantinya yang akan mereka lakukan. Gitu. Nah, kemudian nantinya ini proses sosialisasi itu, Kakak kan biasanya ada video nggih, Kakak, video potong-potongan video dijadikan satu, kemudian gambar-gambar dijadikan satu, jadi kayak membuat konten gitu, Kak, untuk video ini. Kemudian kalau yang ini saya unggah di YouTube, kemudian saya sertakan di paparan ini, nanti yang dikumpul di LMS. Ini seperti itu, Kak, sedikit gambaran dari yang sudah saya buat kemarin. Gitu. Mungkin ada pertanyaan, Kakak, sampai di sini? Tanya, Kak. Nggih, monggo, Kak. Nah, apakah ini tadi RPL ya? RPL-nya harus berupa aktivitas jasmani, aktivitas jasmani atau tidak? Kalau saya punya gambaran seperti yang saya kirim kemarin, itu gambaran apa yang saya buat itu pameran, terkait pameran ada kaitannya dengan kesehatan jiwa dan pamerannya nanti pameran terkait dengan sehat kayak promosi kesehatan, kayak promosi poster buat poster kesehatan. Nah seperti itu bagaimana, Kak? Jadi bukan aktivitas jasmani, kan aktivitas jasmani. Boleh. Kalau saya mau mengadakan pameran lorong kelas 10, pameran lorong karya ada kaitannya dengan kesehatan jiwa dan raga, misalnya ya kayak itu nanti karya-karyanya kayak kaitannya dengan rencananya kan Desember ya, ini nyata ketuanya Desember, tapi sekarang proyeknya sudah kita bahas gitu loh, sudah saya bahas dan pamerannya pada saat terima rapor. Nah, begitu boleh ya, Kak ya? Boleh sekali. Pendidikan kesehatan. Ini tidak harus. Ya, boleh. Pendidikan kesehatan. Ya, boleh. Terima kasih, Kak. Oke, boleh sekali, Kak. Boleh sekali. Jadi tidak harus aktivitas jasmani, tidak harus. Boleh. Misalkan nanti produknya seperti yang tadi Kakak sampaikan berupa karya, berupa poster. Itu boleh. Poster boleh. Itu pendidikan boleh kesehatan sekali. Kan? Kita pendidikan kesehatan. Iya, Oke, boleh sekali. Jadi nanti
yang penting adalah untuk RTL ini kakak mensosialisasikan, jadi mensosialisasikan ke kombelnya masing-masing dengan paparan tadi yang maksimal 9 slide tadi, kemudian ada dokumentasi, ada notulen, ada daftar hadir, ada videonya. Videonya itu tidak harus tidak harus video utuh pas kakak sosialisasi tanpa jeda seperti yang video pembelajaran kemarin itu tidak. Tapi boleh kakak-kakak edit jadi kayak konten gitu loh Kak. Nanti coba bisa contohnya bisa lihat di YouTube saya nanti. Itu ada linknya nanti. Kemungkinan ini nanti tak kirim ya ke siapa Kak Sinta ya. Sebagai gambaran saja Kak nanti, tapi isinya nanti sesuai dengan programnya Kakak. Monggo silahkan sesuai dengan kreativitasnya. Saya yakin kalau kakak ini IT-nya juga udah pada jago-jago, bagus-bagus gitu nggih. Jadi bisa lebih baik dari ini. Ini hanya sebagai gambaran saja yang sudah saya lakukan kemarin gitu. Ada pertanyaan lagi Kak? Mungkin. Ada Kak, coba tanya ya. Monggo. Monggo silahkan. Ya, untuk konten video ini kira-kira berapa menit durasinya? Kemudian yang kedua, untuk due date-nya nanti kira-kira sampai tanggal atau bulan apa kira-kira? Terima kasih. Oh nggih. Untuk waktunya, untuk waktu durasi video. Kalau saya kemarin tidak lama-lama Kak, saya hanya 3 menit, nggak nyampe 5 menit saya. Jadi hanya konten seperti kayak kita buat konten itu loh Kak. Konten sosialisasi itu. Jadi enggak seperti kalau kita mengajar kemarin harus 30 menit, itu tidak. 5 menit, 10 menit itu pun cukup Kak. Yang penting ada. Oke, yang penting ada videonya gitu, video proses Kakak melakukan sosialisasi gitu. Yang di link ini bukan sosialisasi ke siswa, sosialisasi ke komunitas belajar dan siswa gitu. Mungkin kurang itu saya nulisnya. Due date-nya untuk RTL ini, due date-nya itu di tanggal 16 November. Oke. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, RTL ini tidak harus dilaksanakan pas PKG ini. Gitu nggih. Jadi RTL ini kakak hanya mensosialisasikan RTL atau PJBL yang kakak buat ke dalam komunitas belajarnya kakak. Hanya cukup sampai di mensosialisasikan ke komunitas belajar. Untuk pelaksanaannya PJBL itu bisa setelah PKG. Monggo. Bisa setelah PKG dan penilaiannya kalau di RTL ini ya hanya RTL ini saja gitu. Nah, sebagai gambaran, kalau saya kemarin itu tapi kakak tidak harus, ini hanya gambaran saja. Kalau saya kemarin RTL ini memang saya laksanakan dan hasil dari program ini saya gunakan untuk bukti karya nanti di tugas akhir kakak-kakak. Oke, tetapi karena kakak-kakak kan programnya tidak waktunya itu tidak hanya 1 hari 2 hari ya. Waktu yang panjang. Jadi tidak harus dilaksanakan kakak. Yang penting adalah di RTL ini kakak mensosialisasikan ke komunitas belajarnya masing-masing saja. Gitu nggih. Nah, untuk nanti di bukti karya kan banyak bukti karya di akhir nanti ya setelah RTL ini. Bukti karya itu kan bisa berupa modul ajar, bahan ajar. Jadi video pembelajaran kakak itu boleh. Jadi tidak harus rancangan PJBL ini kakak laksanakan di PKG ini. Gitu nggih. Ya jelas nggih Pak Agus nggih. Jadi seperti itu. Ya jelas. Jadi yang penting adalah nanti kakak membuat slide 9 slide itu, kemudian kakak sosialisasikan, kakak presentasikan, jangan lupa daftar hadir, notulen, kemudian dokumentasi baik berupa foto dan video, kemudian dari foto dan video itu bisa kakak edit dalam satu konten video, bisa di-upload di YouTube kakak masing-masing, ya, bisa di-upload di YouTube kakak masing-masing, kemudian nanti disematkan atau
lalu di Canva-nya, di presentasinya, baru setelah itu kakak PDF, kakak kirim atau kakak kumpulkan di LMS. Seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan kakak? Atau masih bingung? Atau gimana? Kok semakin sulit ya Kak Chandra? Sebenarnya tidak sulit Kak, karena kan kita setiap minggunya sudah sudah kombel nggih. Hanya mungkin ini yang untuk minggu depan saya yang akan mengisi kombel, mungkin seperti itu saja. Ya, jadi tidak sulit karena kan setiap minggunya kita sudah melaksanakan kombel. Giliran kita ini yang mau mensosialisasikan program kita gitu kan. Kemarin kita sudah kakak-kakak sudah membuat pembelajaran berbasis proyek ya, sudah dibuat ya selama 1 jam kemarin, sudah dikumpulkan bagi yang sudah mengumpulkan gitu ya. Nah kemudian itu kan tinggal ditaruh saja di paparan, dipakai PPT boleh, Canva boleh. Setelah sudah ditaruh di Canva, tinggal besok ini minggu depan ada kombel kan, saya yang akan ngisi kombel, seperti itu saja. Kemudian kakak menjelaskan ke kombelnya dengan didokumentasikan, itu sudah selesai gitu. Cuma permasalahannya Kak, kami minggu depan mulai Senin itu sudah mulai UKK, uji kompetensi kejuruan itu 1 minggu. Nah, terus Senin berikutnya kami itu sudah PAS, penilaian akhir semester. Ya itu 2 minggu. Jadi permasalahannya beratnya kayak itu. Kalau untuk sekolah kami. Kalau misalkan gini Kak, setelah UKK kan anak-anak UKK, setelah itu kan guru-guru mungkin sebentar saja, nggak nyampe 30 menit gitu. Yang penting kakak bisa mengambil mengambil gambar dan video gitu saja Kak. Jadi nggak harus gini, videonya itu nggak harus kakak tampilkan dari awal sampai akhir, itu enggak. Tapi kan konten itu hanya konten. Kalau kakak-kakak kita itu loh membuat konten saat kita di tatap muka itu loh, itu boleh. Itu yang penting ada bukti, ini prosesnya kakak mensosialisasikan gitu saja. Foto-foto kan tinggal ambil foto cepet gitu. Besok siang. Nanti untuk peserta sosialisasinya nggak ditentukan berapa ya Kak ya? Enggak. Maksudnya nggak harus semuanya. Yang penting tuh ketok ada pesertanya gitu aja. Besok udah bilang aku Mas juga, aku tak kira apa. Nah, misalkan servis Pak Anies. Bisa lumpleng itu. Wah. Iya, Pak Anes dulu action gitu. Pak Anes dulu action, Mas Yoga yang dokumentasi. Nanti gantian Mas Yoga yang action, Pak Anes yang dokumentasi gitu. Iya. Bisa rapat nanti Pak. Gitu. Pak Anies kita bikin background berbeda ya Pak Anies. Oh iya. Siap. Ribon Kak, hari Jumat kan saya tugas kombel. Otomatis kan saya mendadak harus bikin toh ini. Lah iya kan, ini mulai dari Senin kan memang harus dibuat. Kalau besok Senin bisa ya, langsung saya ya. Besok Senin karena saya memang ada kenyataannya, memang akan ada kamera lorong. Semakin cepat semakin baik Kak. Tolong video Jadi sudah juga. Terus santai. Jadi udah santai gitu. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Mas juga tinggal dompleng beres lagi ya. Mas juga itu pameran tugas akhir, saya pameran lorong. Mas juga advantage keuntungan. Nah, betul. Nah, jadi daripada nanti jasus mending keuntungan ini. Jadi nanti Pak Alfian aja ya. Nah, boleh. Nah, itu boleh. Nanti Kak Imron sama Kak Wahyu. Nggih, pripun? Aja semester gitu.
silahkan. Saya kan sama Bu Sinta kan satu sekolahan. Kemudian yang Iya. terkait proyeknya kemarin itu kan karena kemarin saya ada seminar kan belum sempat mengumpulkan. Nah itu nek misalnya satu sekolahan itu sama gimana? Nanti terus pelaksanaan RTL-nya sama sosialisasinya bareng, tapi nanti kegiatannya waktunya pas sosialisasi gantian. Boleh. Apa harus beda? Kalau Proyeknya sebenarnya harus sama nggih, atau gitu? idealnya itu memang berbeda. Biar ada dalam satu sekolah itu biar banyak proyek gitu nggih. Tetapi nggih saya memaklumi karena memang nggih waktu kita juga tidak banyak gitu nggih. Monggo silahkan boleh kalau saya. Nanti saya juga yang menilai, jadi saya rasa saya tidak akan menyulitkan Kak. Saya tidak akan menyulitkan. Jadi monggo boleh kalau saya gitu nggih. Siap. Yang penting ada bukti otentiknya gitu nggih. Yang penting ada bukti otentiknya. Gitu. Oke, siap. Mas Alfian ke SMS mawon. Bareng kita. papat ini derek panes. Ya. Bisa nunggunya. Panes soalnya. Dan nanti mungkin nggih bisa kalau memungkinkan, jika memungkinkan, selain ke kombelnya juga bisa nanti disosialisasikan ke siswa didiknya gitu tentang program itu. Monggo bisa pas pembelajarannya kakak cepret-cepret gitu ya. Bisa pas di luar gitu, monggo silakan. Saya gini, yang penting itu ada gitu ya. Kalau saya yang penting ada. Saya juga sudah membaca dari PJBL yang sudah kakak buat itu kan runtut sangat luar biasa program-programnya gitu ya. Nah nanti untuk RTL ini yang penting adalah kakak mensosialisasikan, kakak mendokumentasikan, kakak membuat paparan, kemudian dikumpulkan di LMS, itu sudah cukup ya. Saya tidak akan mempersulit kakak-kakak. Untuk bukti karya besok pun juga sama. Di bukti karya itu saya juga tidak akan jadi kalau di bukti karya besok itu kan kakak sudah membuat rancangan bukti karya, kakak mengumpulkan ke saya, kalau saya bilang oke, baru kakak upload di PMM. Dan saya juga tidak akan terlalu mengkritisi gitu. Yang penting kakak buat itu sudah luar biasa, sudah langsung silahkan gitu kalau saya. Gitu nggih kakak-kakak. Jadi kita enak semuanya gitu nggih. Yang penting adalah tugasnya dikumpulkan. Itu yang gitu. Jadi saya memberikan kemudahan gitu. Saya tidak akan mempersulit gitu. Pak Jeka. Ada lagi mungkin pertanyaan kakak? Besok jam 1 duduk di depan tak foto. Oke. Kan rapat ini. Kak Buya. Besok pagi Kak Buya ada pertanyaan kayaknya. Ya. Kayaknya Kak Buya lagi malam mingguan itu tadi. Apakah ada pertanyaan Kak Buya? Kak Buya niku nelongso, Mbak. Nelongso. Nanti baca. Saya tidak masuk semifinal. Alah, masa tenan. Nggih, jadi itu nggih kakak-kakak, kalau masih ada pertanyaan yang ada yang ingin dikomunikasikan lagi, monggo saya persilakan terkait dengan RTL. Dan nantinya jangan lupa due date-nya RTL itu tanggal 16 November. Misalkan sebelum itu pun lebih baik karena saya menilainya juga lebih cepat gitu nggih. Kemudian untuk tugas yang kemarin-kemarin juga mohon untuk segera dikumpulkan. Kemudian ada sedikit koreksi mungkin dari saya, nanti kakak-kakak bisa dibaca di kolom komen nggih. Untuk yang banyak itu yang di pemetaan pemetaan sekolah itu loh kakak. Apa ya namanya itu? Yang modul 3 di tugas yang pertama. Itu jadi ada beberapa tugas kakak-kakak itu yang tidak diberi keterangan sekolah kakak itu pada fase apa gitu ya. Mungkin nanti bisa dilihat di LMS, bisa diperbaiki. Saya sudah berikan komen di situ. Gitu ya, tapi yang selebihnya yaitu tadi untuk di kelas kita mungkin saya tidak akan mempersulit, yang penting kakak-kakak
mengumpulkan gitu nggih. Karena kalau tidak late atau tidak mengumpulkan nggih, itu nanti kan saya juga tidak bisa memberikan nilai. Jadi saya harapkan kita bisa saling bekerja sama nggih Kakak. Monggo, yang penting adalah mengumpulkan gitu mawon. Nggih. Nggih, ada pertanyaan lagi Kakak? Oke, kalau tidak Kepala ada. Sekolah Taruna Nusantara nih. Oh, Kepala Sekolah Taruna Nusantara. Pak Yoga ketawanya mencurigakan. Pak Yoga itu po, adiknya Pak Herka po? Herka dosen. Iya, adiknya itu. Adiknya Mbak Ita. Kok tahu? Pak Herka itu Pak Yoga adiknya Pak Herka. Ita itu temen sekolahku SMA. Siapa? Semase. Oh, Semase. Oh, tadi ada angin yang membisikkan ke saya gitu. Oh, Yoga ya, ada angin yang membisikkan ke saya gitu. Oh, alah dia Ita. Oh. Jadi bisa berarti Arab jadi calon adik Azizul kan itu. Aduh, malah. Tapi yo karo Irka yang gandeng Mas Yoga. Waduh. Gagah Mas Yoga lah. Salah server jenengan. Salah server. Jadi ngelantur. Oke Kakak, mungkin untuk pembelajaran kita pada hari ini kita cukup sekian nggih. Kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Mungkin Pak Ustadz, Pak Topik bisa menutup berdoa. Monggo Pak Ustadz. Mbak Sinta pasukannya datang ini. Nangis Pak. Rungu suaraku goro-goro nih. Apik. Iya, Mbak Sinta. Cawat klambi. Anaknya Mbak Sinta kan mimpin doa. Ampun, enggak pakai baju. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita bisa tetap maya pada hari ini dengan lancar. Mari kita Amin. Dan kita tutup tetap Amin. Ini dengan doa. Makasih Kak Dan. Terima kasih Pak Ustadz sudah menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita foto bersama dulu. Foto bersama dulu. Ampun. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih kakak-kakak. Selamat berakhir pekan. Mas Buya, selamat malam mingguan. Mas Alfian, selamat malam mingguan. Selamat weekend. Mbak Rasika. Bagus. Ada Tante Chandra. Puji Pak Hayui. Bagus. Ada Kakak Audil. Tania, Chandra. Insyaallah. Seru sekali. Maaf ini Kak Chandra. Aduh, ya Allah, Beril. Baru di Aceh Mbak Chandra si Aizuna. Tugas Alfian. Basit. terus ya itu. Melang-lang Buana. Basit. Ya Liga 1 ya? Iya, biasa betul.